Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahaya Julani dengan NIM 0805 128242969. Di sini saya akan membuat laporan video mengenai dasar-dasar pemodelan dari praktikum oceanografi fisika. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita buka dulu RBI-nya, kemudian login menggunakan akun yang sudah kita buat, kemudian pilih yang unduh data, pilih yang data data Batnas, kemudian cari lokasi yang akan kita kaji, misalnya Selat Karimata pada Pulau Bangka Belitung. Nah, ini kita tinggal unduh, misalnya ini. Nah, tinggal kita tunggu proses pengunduhan selesai. Selanjutnya kita ke ArcGIS. Oke, kalau udah kebuka ArcGIS-nya, kita masukkan data yang setelah kita unduh tadi di RBI. Pilih yang yes. Nah, kalau udah kita tambahin aja base map, maaf, SAP Indo. Kalau udah, biar memperjelas gambarnya, kita tambahkan base map dari Imagery aja. Oke, kalau udah kayak gini dia bakal kelihatan, misalnya kita Oke, selanjutnya kita ke bagian search. Kita bikin save file baru dulu. Kita ke bagian katalog, pilih penyimpanan, klik kanan, pilih yang new, pilih yang save file. Selanjutnya namanya kita ganti jadi polygon. Untuk feature type-nya polygon. Kemudian koordinat sistem BT1984, klik OK dan OK. Selanjutnya kita bikin save file baru lagi. Namanya adalah garis pantai atau kita singkat jadi garpan aja. Untuk feature type-nya kita pilih yang polyline. Koordinat sistemnya 1984. Oke. Kalau udah kita ke bagian editor, start edit. Pilih yang polygon terlebih dahulu. Lalu kita zoom bagian sini. Oke. Bagian create feature, pilih yang polygon. Karena Selat Karimata itu di sekitar sini, kita pilih pulau yang di dekat dengan pulau dengan Selat Karimata, ini pulau, saya pilih Pulau Maya. Nah, di sini Pulau Maya, jadi kita polygon daerah sini aja. Kita masukkan sedikit dari daratannya. Kalau udah double tap, kita save edit, stop edit. Oke, kalau udah kita matikan aja. Kalau udah kita bisa zoom sedikit lagi. Sebenarnya kita bisa matikan aja polygon ini. Kita ke bagian editor lagi, start edit. Kita pilih yang garpan, misalnya ke create feature, pilih yang garpan, pilih yang line. Nah, kita bikin garis pantai di sepanjang daerah yang kita polygon tadi. Nah, kalau udah double tap aja, sedikit lagi. Oke, kalau udah kita ke editor, save edit, stop edit. Nah, udah, kita bisa ubah ininya, garisnya mungkin. Oke, ini udah terlihat. Ini untuk poligonnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian search. Kita cari extract by mask. Untuk input rasternya kita pilih yang Batnas ini. Kemudian
input rasternya kita pilih yang polygon, kita simpan dalam bentuk GDB. Sini kita namai extract by mask. Kalau di save, kemudian klik OK. Kita hapus saja. Oke, kalau udah begini, kita ke bagian search lagi. Cari raster to point. Untuk inputnya kita pilih yang extract by mask tadi, kemudian filenya kita simpan dengan nama Batimet. Oke. Save. Selanjutnya kita klik OK. Oke, kalau udah muncul extract by mask-nya tadi, kita ke bagian search lagi, kita cari XY data, XY data, pilih yang data management. Selanjutnya inputnya kita pilih yang batimetri, kita klik OK. Nah, kalau udah berhasil, kita klik kanan pada batimetri, pilih Open Attribute Table. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada point X dan point Y-nya. Selanjutnya kita ke bagian search lagi, kita cari lagi extract by mask lagi, kita pilih yang spesial. Untuk inputnya kita pilih yang extract by mask sebelumnya, kemudian input rasternya kita pilih yang garpan. Kita simpan, namanya adalah garpan. Oke, kita save, klik OK. Nah, kalau udah berhasil, kita ke bagian search lagi, kita pilih raster to point lagi, pilih yang ini. Selanjutnya inputnya kita pilih yang garpan, kemudian kita save di sini jadi garpan juga, save, kemudian klik OK. Oke, kalau udah muncul ini raster to point yang mengubah garis pantai menjadi poin-poin. Selanjutnya kita cari lagi XY data, ke yang data management. Untuk inputnya kita masukkan yang garpan ini, klik OK. Nah, kalau udah berhasil, kita cek, klik kanan Open Attribute Table. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya ke bagian nah, kalau udah seperti ini, kita ke bagian table option, kita tambahkan fieldnya, kita namai dengan X. Oke, di sini akan muncul field baru. Kita ini klik kanan, field kalkulator, kita masukkan nilainya adalah 1. Kita klik OK. Maka nilainya akan muncul 1 semua di sini. Kemudian pada bagian grid code ini kita klik kanan, kita delete fieldnya aja. Nah, kalau udah kita close. Ke bagian batimetri, klik kanan, Open Attribute, table option, pilih yang select by attribute,
Pilih yang grid code itu nilainya lebih besar daripada 0. Kalau udah kita apply. Kemudian kita close saja. Maka nilai nolnya di sini udah nggak ada lagi. Maaf. Oke, kalau udah seperti tadi, kita ke bathymetry-nya, klik kanan. Pada bagian open attribute table, kita tinggal export. Pilih yang penyimpanannya di dasar pengadilan. Kita ubah namanya. Jadi untuk tag-nya pilih yang txt, save, dan klik OK. Tunggu proses ekspornya selesai. Nah, kita close, kemudian ke bagian garpan juga kita ekspor. Oke. Kalau udah, selanjutnya kita ke Excel. Oke, kalau udah buka Excelnya, kita pilih yang pemodelan dalam bentuk txt. Ini kita tinggal drag aja ke Excelnya. Nah, kalau udah, kita klik yang ini, ke bagian data, pilih yang text column, yang limit, yang koma, tempat semikolon, kemudian next, finish. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, bagian objecting kita delete aja, bagian pointnya juga di delete, kemudian bagian judul kita delete. Misalkan nih, nilai yang di grid code-nya itu adalah minus, semuanya minus. Lakukan hal yang sama pada garp. Oke, kalau udah tinggal kita save filenya. Simpan dalam bentuk txt. Nah, ya, kalau udah, begitu juga dengan yang garis pantai. Kalau udah dari Excel, kita lanjut ke Notepad, kita buka Notepad, kemudian kita tambah filenya, kemudian kita masukkan filenya. Nah, ini untuk pemodelan bathymetry. Kita pilih file, kita save as, kita save dalam format txt, save. Nah, kalau udah untuk yang garpan juga begitu. Salah. Wait. Nah, ini untuk yang garis pantainya kita lakukan hal yang sama, kita save as dalam format txt, save. Dalam format txt. Oke, kalau udah kita lanjut ke mic 21.